عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Mengawali khutbah yang singkat ini, khatib berwasiat kepada kita semua, khususnya pada diri khatib pribadi, agar senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala apa yang diperintahkannya dan menjauhkan diri dari segala apa yang dilarang dan diharamkannya. Al-Imam Bukhari dan Al-Imam Muslim meriwayatkan dalam kitab Sahih mereka berdua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yatakallam fil mahdi illa thalathah, Isa bin Maryam wa sahibu Juraij wa baina sabiy yarda'u min ummi." Tidak ada yang berbicara tatkala masih kecil dalam buayan kecuali tiga, yaitu Isa bin Maryam, anak kecil tentang Juraij, dan seorang bayi yang menyusu pada ibunya. Adapun yang akan khatib sampaikan pada khutbah Jumat kali ini adalah tentang kisah bayi Juraij, yaitu seorang anak kecil yang berbicara di dalam kisah Juraij. Siapakah Juraij? Sebagaimana sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kana Juraij yata'abbadu fi sawmatin." Juraij adalah seorang lelaki yang senantiasa beribadah dalam suatu kuil. Dia adalah seorang ahli ibadah dari kalangan Bani Israel. Dia membangun sebuah kuil yang letaknya agak jauh dari permukiman, yaitu di suatu tempat yang agak tinggi. Dan di dalam kuil tersebut dia dapat fokus berkonsentrasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada suatu hari ibunya pun datang, mungkin rindu untuk menengok Juraij. Lalu ia mengangkat kepalanya, memanggil anaknya dan berkata, "Wahai Juraij, ini ibumu, dengarkanlah." Sedangkan Juraij sedang mendirikan salat. Faqala, "Allahumma ummi wa salati." Fakhtara salatahu faraja'at. Lalu Juraij berkata, "Wahai Rabbku, ibuku ataukah salatku?" Namun ia milih salatnya. Setelah itu ibunya pun pulang. Juraij bertanya-tanya di dalam hatinya tentang apa yang harus ia lakukan. Apakah ia harus memenuhi panggilan ibunya dengan batalkan salatnya ataukah sebaliknya? Namun Juraij milih untuk tetap melanjutkan salatnya. Tatkala keesokan harinya, ibunya pun datang lagi. Lalu ia manggil anaknya, "Wahai Juraij, ini ibumu, dengarkanlah." Sedangkan Juraij sedang mendirikan salat. Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, ibuku ataukah salatku?" Namun ia pun memilih untuk melanjutkan salatnya. Disebutkan dalam riwayat yang lain, tatkala keesokan hari ibunya pun datang lagi. Lalu ia manggil-manggil anaknya, "Wahai Juraij, wahai Juraij, ini ibumu, dengarkanlah." Sedangkan Juraij sedang mendirikan salat. Lalu ia berkata, "Wahai Rabbku, apakah aku harus memenuhi panggilan ibuku dengan batalkan salatku atau tetap melanjutkan salatku?" Namun Juraij milih untuk tetap melanjutkan salatnya. Maka ibunya pun marah.
Lalu ia berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya Jurayj anakku, aku telah memanggilnya tapi dia enggan untuk menjawabnya. Maka jangan kau matikan dia sampai dia melihat wajah-wajah wanita pezina." Fadaqara Banu Israil ibadat Jurayj. Orang-orang Bani Israel berbicara tentang Jurayj dan bagaimana ibadahnya. Mereka hasad kepada Jurayj. Dan di antara mereka yang hasad ada salah seorang wanita pezina yang sangat cantik. Bahkan disebut-sebut oleh orang-orang akan kecantikannya karena cantiknya sangat luar biasa. Faqalat bagiyun minhum in syi'tum laftinannahum. Lalu wanita tersebut pun berkata kepada mereka, "Jika kalian mau, aku akan berdoa Jurayj untuk kalian." Setelah itu, wanita itu pun pergi menuju tempat ibadah Jurayj dan berusaha menggodanya. Ia mengajak bicara Jurayj, akan tapi Jurayj tidak peduli. Bahkan Jurayj tidak menengok sedikit pun kepada wanita tersebut. Kemudian wanita itu pun pergi menemui seorang pengembala kambing yang kebiasaannya bernaung di sekitar tempat ibadah Jurayj. Lalu ia menggoda pengembala kambing itu dan membiarkannya untuk menzinainya. Maka digaulilah wanita pezina tersebut oleh pengembala kambing itu. Akhirnya wanita itu pun hamil. Dan tatkala ia melahirkan seorang anak, ditanyakanlah padanya, "Anak siapakah ini?" Lalu ia menjawab, "Ini adalah anak hasil zina dengan Jurayj." Setelah kejadian itu, orang-orang pun menjadi marah. Mereka mendatangi tempat ibadah Jurayj, mengeluarkan dan menurunkannya, serta memukuli Jurayj dan menghancurkan kuilnya. Faqala, "Madza sya'nukum?" Qalu, "Innaka zanita bi hadhihi al-baghi, fawaladat minka." Faqala, "Aina sabi?" Faja'u bi. Lalu kata Jurayj, "Apa yang kalian lakukan?" Mereka pun menjawab, "Sesungguhnya kamu telah berzina dengan wanita berzina ini hingga ia melahirkan anak seorang darimu." Lalu kata Jurayj, "Di mana anak tersebut?" Lalu mereka pun mendatangkan anak tersebut. Faqala, "Da'uni hatta usalli." Fasalla, thumma atal gulam, fata'anahu bi asba'ihi faqala, "Billahi gulam, man abuka?" Qala, "Ra'il ghanam." Lalu kata Jurayj, "Biarkanlah aku hingga aku salat." Maka ia pun salat. Kemudian didatangkanlah anak tersebut. Lalu Jurayj menusuk menggunakan jarinya kepada perut anak tersebut seraya berkata, "Wahai sang anak, siapakah ayahmu?" Lalu sang anak pun menjawab, "Ayahku adalah seorang pengembala kambing." Maka orang-orang pun sadar. Mereka berbondong-bondong mendatangi Jurayj dan menciumnya. Mereka menyesal, lalu mereka berkata, "Wahai Jurayj, kami akan bangunkan kembali kuilmu dari emas dan perak." Namun kata Jurayj, "Jangan, bangunkanlah kembali kuilku sebagaimana sedia kala dari tanah." Hadirin yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, inilah kisah Jurayj, seorang yang sangat soleh dari kalangan Bani Israel yang telah melakukan kesalahan. Dan mungkin kesalahannya tersebut terjadi karena ketidaktahuannya. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW menyifatinya sebagai seorang yang ahli ibadah. Akan tetapi ilmunya tidak mumpuni. Oleh sebab itulah, tatkala ia dipanggil oleh ibunya, dia enggan untuk menjawabnya. Para ulama mengatakan, tatkala dalam kondisi sebagaimana Jurayj, hendaknya ia membatalkan sholat sunnahnya, lantas memenuhi panggilan ibunya. Adapun jika dia dalam mendirikan sholat wajib, hendaknya ia menyegerakan sholatnya, lalu memenuhi panggilan ibunya setelah itu. Hadis ini menunjukkan betapa agungnya berbakti kepada kedua orang tua. Karena berbakti kepada kedua orang tua merupakan salah satu sebab dimasukkannya seseorang ke dalam surga. Adapun ibunya Jurayj ketika marah, ia berdoa untuk Jurayj dalam rangka memberikan pelajaran. Ia tidak berdoa, "Ya Allah, binasakanlah putraku," atau buatlah dia berzina dengan wanita berzina. Tidak, akan tapi ia berdoa, "Allahumma fala tumithu hatta turiyahul mumisat." Ya Allah, jangan Engkau matikan dia sampai dia melihat wajah-wajah wanita berzina. Kemudian hadis ini juga menjelaskan tentang adanya karamah bagi para wali-wali Allah. Lihatlah Jurayj, seorang soleh, sibuk beribadah. Allah memberikan karamah kepadanya sehingga anak kecil yang masih dalam buayan pun mampu untuk berbicara. Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasanya Allah memberikan karamah kepada wali-walinya. Akan tetapi karamah adalah anugerah yang datang dari Allah tanpa dipelajari terlebih dahulu. Allah memberikan karamah kepada hamba-hamba yang soleh dengan cara tiba-tiba tatkala mereka memerlukannya. Adapun yang terjadi di zaman sekarang, mereka belajar karamah dengan ritual-ritual tertentu, dengan zikir-zikir tertentu, dengan cara bacaan-bacaan tertentu. Maka itu bukanlah karamah, karena karamah tidak bisa dipelajari, namun datang begitu saja dari Allah, dan Allah cabut karamah itu jika sudah tidak diperlukan lagi. Adapun yang didengung-dengungkan oleh banyak orang, bahwasanya jika kita belajar ini atau itu maka kita bisa menjadi sakti,
maka ketahuilah bahwa itu adalah sihir atau perdukunan. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu waspada, jangan sampai terjebak dalam kesyirikan atau praktik-praktik yang tidak disyaratkan di dalam agama Islam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin wa khati'atin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrullahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'dhiman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Di antara faidah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah bagaimana Allah memberikan solusi kepada hambanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman di dalam kitabnya, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan keperluannya. Kemudian di antara faedah yang kedua adalah bagaimana takwanya seorang Jurej. Meskipun dia dalam keadaan bersendiri, tatkala dia didatangi seorang wanita pezina, bahkan disebutkan bahwa wanita pezina tersebut merupakan tolak ukur kecantikan semua wanita pada zaman itu. Artinya, wanita ini sangatlah cantik jelita. Apabila disebutkan tentang kecantikan, maka disebutkanlah wanita tersebut karena cantiknya sangat luar biasa. Wanita pezina tersebut mendatangi Jurej, sedangkan Jurej dalam keadaan sendiri. Ia menggoda Jurej, bernyanyi, menampakkan sebagian kecantikan dan auratnya. Akan tapi Jurej tidak peduli. Ini menunjukkan bahwa Jurej bertakwa kepada Allah tatkala di hadapan banyak manusia maupun tatkala bersendiri. Ini yang harus kita pikirkan, khususnya di zaman kita sekarang ini. Betapa banyak orang-orang yang tatkala di hadapan banyak manusia seakan-akan mereka adalah wali-wali Allah, namun tatkala mereka bersendiri, mereka adalah wali-wali setan. Mereka menjadi teman-teman setan. Akibatnya mereka berkelana di dalam kemaksiatan, baik di kehidupan maupun di dunia internetan. Oleh karena itu, hendaknya kita selalu bertakwa kepada Allah tatkala sedang sendiri. Kemudian, di antara faedah yang ketiga adalah hendaknya seorang sadar bahwa jika dia melihat wajah pezina, pada hakikatnya dia sedang dalam hukuman dari Allah. Sementara sekarang ini kita begitu mudah melihat wajah-wajah mereka, karena hanya dengan masuki dunia internet kita bisa memilih apa saja yang kita kehendaki. Seandainya terlihat tanpa disadari, mungkin Allah akan maafkan. Namun yang jadi masalah adalah sebagian dari kita malah berusaha untuk mencari berbagai macam kasus. Contohnya si fulan berzina, kemudian video tersebar, maka orang-orang berusaha untuk mencari tahu, bahkan malah justru ingin melihat wajah-wajah mereka. Padahal itu adalah hukuman tatkala zaman Bani Israel. Seandainya seorang sadar bahwa dia sedang dalam hukuman dan azab dari Allah berupa melihat wajah pezina, maka dia akan berusaha meninggalkan hal tersebut. Demikianlah fitnah yang terjadi selama ini. Hendaknya kita banyak-banyak bertakwa kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah agar dijauhkan dari melihat wajah-wajah pezina, bukan malah makin bersenang-senang untuk melihat wajah mereka. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai macam fitnah, baik yang tampak maupun tersembunyi. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal bagh wasyuf al-mukhtalifah wasyada'id wal mihan ma dhahara minha ma batan min baladina hadha khassatan wa min buldanil muslimina 'ammatan innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina
اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. قوموا إلى صلاتكم.